Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 706. Suhu seluruh ruang tamu meningkat dengan sangat cepat. Seolah-olah kompor besar sedang dibuat. Menyebabkan semua orang buru-buru menjauh dari Sonya. Api-api. Saat ini, Gullinger berteriak. Ternyata Sonya sedang duduk di sofa di bawah. Dan karena suhunya terlalu tinggi, asap tebal mulai mengepul. Melihat hal tersebut, David bergegas hendak membawa Sonya pergi. Namun baru saja menyentuh tubuh Sonya, David langsung menarik tangannya. Karena ternyata tubuh Sonya panas banget, seperti terbakar plat besi merah pada umumnya. Sonya, terbakar, bangun. Gullinger berteriak pada Sonya. Tapi Sonya sepertinya tidak mendengarnya. David sedikit panik saat ini. Dan memandang Long Wu. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan jenis latihan apa yang Long Wu berikan kepada Sonya. Saya melihat alis Long Wu berkerut. Dan tiba-tiba semburan cahaya dingin keluar dari tubuhnya. Dan tangannya mulai menghirup udara dingin. Dan segera ada embun beku di tangannya. Kalian semua minggir. Aku akan mencobanya dengan frost palemku. Long Wu berkata. Dan dengan tangannya yang beku, dia melangkah maju dan mengangkat Sonya. Begitu tangan Long Wu menyentuh Sonya, terdengar suara es batu menghantam api dan kemudian kabut air naik. Long Wu mengertakkan gigi dan memindahkan Sonya ke suatu tempat. Dan saat ini sofa mulai terbakar. David buru-buru memadamkan apinya dengan air. Lalu menatap Sonya yang masih memejamkan mata. Merasa sangat cemas. Paman Long, apa yang terjadi dengan Sonya? David bertanya dengan cemas. Long Wu menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Apa yang saya ajarkan padanya hanyalah latihan biasa. Bagaimana bisa seperti ini? Bahkan Long Wu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang membuat David semakin cemas. Namun saat ini, suhu di ruang tamu semakin tinggi. Seperti berada di dalam kompor besar. Dan akhirnya Wu Meier, Gullinger dan Xiaolan tidak tahan lagi dan berlari keluar. Pada saat ini, mereka bertiga berkeringat deras. Sementara David dan Long Wu mati-matian menahan gelombang panas dengan kekuatan spiritual mereka. Menatap Sonya dari dekat. Meski panas sekali, tidak ada bekas keringat yang mengucur dari wajah Sonya. Dan tidak ada yang salah dengan sekujur tubuhnya kecuali kulitnya menjadi merah. Tiba-tiba, mata Long Wu membelalak. Dan dia tiba-tiba menarik napas begitu. Ini, apakah ini tubuh roh api yang legendaris? Tubuh roh api. David tertegun. Menatap Long Wu dengan wajah bingung. Melihat wajah David yang bingung, Long Wu menjelaskan tubuh roh api juga merupakan sejenis fisik. Tetapi orang dengan fisik seperti ini sangat jarang. Dan orang dengan fisik ini dapat berlatih lebih cepat daripada orang biasa. Yang penting, orang-orang dengan tubuh roh api. Setelah melangkah ke dunia keabadian, tubuh mereka tidak akan takut dengan api. Bahkan di tengah kobaran api pun mereka tidak akan merasakan panasnya. Secara fisik, mendengarkan penjelasan Long Wu, David sepertinya memahami sesuatu, mengangguk, dan berkata, ini seperti seseorang dengan kristal es. Setelah melangkah ke dunia abadi, dia tidak takut pada cuaca dingin yang parah. Bukan. David tahu tentang kristal es. Karena Xiaoru, putri seorang pendeta Tao yang berbudi luhur pada waktu itu, adalah kristal es. Tetapi Xiaoru tidak melangkah ke dunia keabadian, sehingga tubuhnya terganggu oleh udara dingin. Dan dia membutuhkan api ring bintang 7 untuk membantu menyerap rasa dingin dari tubuhnya, gas untuk bertahan hidup. Namun David tidak pernah menyangka bahwa Sonya sebenarnya adalah tubuh roh api. Namun ia belum pernah melihat sesuatu yang aneh pada Sonya. Tubuh roh api ini beberapa kali lebih kuat dari kristal es. Begitu juga dengan tubuh pesona alam seperti Meier dan saudara perempuannya, yang semuanya memiliki perawakan istimewa. Tetapi tubuh pesona alam relatif tidak berguna, dan tidak banyak membantu dalam budidaya es. kristal kecepatan kultivasimu juga akan jauh lebih cepat.
Xiaoru berkultivasi lebih lambat darimu. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak lagi terkalahkan. Long Wu mengikuti David dan berkata perlahan. Bab 707. Ketika David mendengar Long Wu menyebut Xiaoru, dia tertegun sejenak, dan wajahnya bingung. Paman Long, kamu, bagaimana kamu mengenal Xiaoru? Bagaimana kamu tahu kalau dia adalah kristal es? Apakah kamu sudah memasuki alam abadi? Serangkaian pertanyaan David secara langsung membuat Long Wu merasa bahwa dia tanpa sadar mengatakan hal yang salah, dan dia bahkan menceritakan masalah Xiaoru. Jangan tanya, ketika tanggal 15 Juli tiba, Anda akan mengetahui semua pertanyaan yang ingin Anda ketahui. Sekarang mari kita lihat kapan pacarmu bangun. Long Wu tidak melanjutkan berbicara dengan David. Ada beberapa hal yang dia tidak bisa beritahu David sekarang. David melihat Long Wu tidak lagi berbicara, dan dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Karena dia mengetahui segalanya pada tanggal 15 Juli, dia tidak takut menunggu lebih dari 10 hari. Setengah jam kemudian, Sonya perlahan membuka matanya, dan saat Sonya bangun, suhu di ruang tamu langsung kembali normal. Namun Sonya tercengang saat melihat sofanya berantakan ini. Apa yang terjadi? Kenapa terbakar? Oh, saya tidak sengaja menyalakannya karena merokok. David tidak mengatakan yang sebenarnya pada Sonya, melainkan berbohong. Ia takut Sonya akan sulit menerimanya. Lagi pula, Sonya selalu merasa dirinya adalah orang normal selama bertahun-tahun. Namun kini dia tiba-tiba memberitahunya bahwa dia adalah tubuh roh api, dan dia berbeda dari orang normal, sehingga sulit baginya untuk menerimanya. Terlebih lagi, Long Wu hanya menebak-nebak, dan dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Sonya adalah tubuh roh api. Masih terlalu dini untuk memberitahu Sonya. Sonya, bagaimana perasaanmu saat baru saja melakukan latihan? Long Wu bertanya pada Sonya. Sonya sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, aku tidak merasakan apa-apa, tapi sepertinya panas sekali. Pernahkah Anda merasakan perut Anda membuncit? Apakah sepertinya ada sesuatu di dalamnya? David bertanya dengan tergesa-gesa. Jika Sonya bisa merasakan dantian dan pergerakan energi spiritualnya pada latihan pertamanya, berarti Sonya berhasil melangkah ke dunia keabadian. Ketika Sonya mendengar pertanyaan David, wajahnya langsung memerah dan dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Ada sesuatu di perut bagian bawahmu. Dan aku tidak hamil. Dari mana asalnya? Mendengar perkataan Sonya, David terdiam beberapa saat, sementara Long Wu tertawa. David, jangan terlalu khawatir. Jika kamu bisa merasakan keberadaan dantian saat pertama kali berlatih, rasanya tidak ada apa-apanya dalam jarak ribuan mil. Baiklah, saat ini, melihat Sonya bangun, Gullinger dan Wu Meier juga masuk. Gullinger menanyakan beberapa patah kata kepada Sonya dengan prihatin. Melihat Sonya baik-baik saja, dia merasa lega. Tapi dia menatap Sonya dengan rasa iri di matanya. Dia tahu bahwa alasan Long Wu memberikan latihan kepada Sonya pasti karena melihat identitas David. Bagaimanapun, Sonya adalah pacar David yang diakui. Dan saya bukan siapa-siapa. Jadi saya tidak akan melakukan latihan. Long Wu mengamati pikiran Gullinger. Jadi dia berkata kepada Gullinger, Nona Linger, ini hanyalah metode kondensasi Qigong biasa. Jika waktunya tiba, biar Sonya memberitahumu. Kalian berdua akan berlatih bersama. Bisakah saya berkultivasi juga? Gullinger sangat gembira. Tentu saja bisa. Setelah Anda berlatih teknik Qigong yang umum ini, saya akan mengajar Anda teknik yang lebih maju. Bagaimanapun juga, kalian semua adalah wanita David. Jika Anda lebih kuat, Anda masih bisa membantu David. Long Wu tersenyum tipis. Tetapi ketika Gullinger mendengar bahwa itu adalah satu-satunya wanita David, wajah Teng memerah, dan dia sedikit kewalahan. Dan David memelototi Long Wu. Dia yakin Long Wu mengatakan ini dengan sengaja. Bukankah ini menimbulkan masalah baginya? Tapi Sonya tidak bereaksi dan tidak berkata apa-apa. Bab 708. Faktanya, di dalam hatinya, tidak ada keberatan jika ada Gullinger lain di antara dia dan David. Bagaimanapun, dia dan Gullinger adalah teman baik. Jika saatnya tiba, mereka bertiga akan benar-benar bersama, dan dia akan punya pasangan.
Meski Sonya menerima Gullinger, bukan berarti dia menerima wanita lain. Jika itu adalah Wu Meier bersaudara, Sonya pasti akan keberatan. Suasana menjadi malu untuk beberapa saat, dan saat ini Xiaolan tiba-tiba berteriak, lalu menempelkan tangannya erat-erat ke kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit menyakitkan. Kakak, ada apa denganmu? Melihat ini, Wu Meier buru-buru mendukung Xiaolan dan bertanya, ayah angkat menelepon saya. Saya ingin menghubungi ayah angkat. Xiaolan mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi bingung. Dalam situasi ini, dia tidak tahu bagaimana cara melapor kepada Raja Miao. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dengan karakter Raja Miao, dia pasti akan mati secara tragis. Tetapi jika dia menipu Raja Miao, tidak butuh waktu lama bagi Raja Miao untuk mengetahuinya. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan David sekarang. Kakak, jangan kembali ke desa Miao jika kamu mau. Apakah orang tuamu dibunuh oleh desa Miao atau tidak? Kita akan membicarakannya setelah kita menyelidikinya dengan jelas. Wu Meier tidak ingin Xiaolan kembali ke desa Miao. Jika orang tuanya benar-benar dibunuh oleh orang-orang dari desa Miao, maka Xiaolan akan mengakui pencuri sebagai ayahnya. Tidak. Jika saya tidak buru-buru kembali dalam waktu yang ditentukan, ayah angkat akan mendesak cacing Gu, yang akan membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Jika waktu terus berjalan, jika cacing Gu mati, hidupku akan hilang. Xiaolan menggelengkan kepalanya. Banyak orang di desa Miao pada dasarnya dikendalikan oleh Raja Miao menggunakan metode ini. Tidak masalah. Paman Long bisa membantumu mengusir cacing Gu. Paman Long adalah seorang kultivator hebat. Wu Meier membujuk Xiaolan. Xiaolan masih menggelengkan kepalanya. Ayah angkatku telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Kak, apa yang akan kamu lakukan jika orang tuamu benar-benar dibunuh oleh orang-orang dari desa Miao? Apakah kamu mengenali pencuri itu sebagai ayahmu? Juga, Raja Miao memintamu untuk menangkap David. Sekarang Anda tidak bisa kembali ke David. Hukuman apa yang akan Anda terima? Wu Meier dengan cemas melarang Xiaolan untuk kembali. Xiaolan terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan ringan, saya akan bertanya kepada ayah angkat saya tentang orang tua saya. Adapun saya tidak bisa mengambil David kembali. Ayah angkat saya telah membesarkan saya selama bertahun-tahun, dan saya yakin dia tidak akan memperlakukan saya seperti itu. Xiaolan masih keras kepala ingin kembali ke desa Miao. Lagi pula dia dibesarkan di desa Miao sejak dia masih kecil. Ding Busan tidak akan berbohong. Karena dia mengatakan bahwa orang tuamu memiliki racun lebah Miao Shai. Pasti akan sangat berbahaya bagimu untuk kembali dan bertanya seperti ini. Long Wu berkata pada Xiaolan. Aku harus kembali dan bertanya tentang bahayanya. Xiaolan sepertinya sudah mengambil keputusan. Aku akan kembali bersama David. Tiba-tiba berdiri dan berkata, David, kamu gila. Bukankah kamu meminta jalan buntu? Sonya berkata dengan cemas saat mendengar David akan mengikuti Xiaolan ke desa Miao. Karena Raja Miao ingin berurusan denganku. Bahkan jika dia lolos kali ini, akan ada waktu lain. Sebaiknya aku pergi ke desa Miao untuk menemuinya. Raja Miao ini tidak sekuat Qin Xiaolin. Qin Xiaolin dibunuh olehku. Apa yang ditakuti Raja Miao? David berkata dengan acuh tak acuh. Xiaolan menatap David dengan tatapan kosong. Dia tidak menyangka David akan mengambil inisiatif untuk berdiri dan kembali ke desa Miao bersamanya. Jangan meremehkan kekuatan Bapak angkat. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan seorang master hebat sekarang, dia pandai menggunakan racun. Dan Xiaolan ragu-ragu sejenak, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Tampaknya Raja Miao masih menyimpan beberapa rahasia di tangannya. Dan Xiaolan tidak berani mengungkapkannya. Saya kebal terhadap segala jenis racun. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Bawa saja saya pergi. Alasan penting lainnya mengapa David meminta Xiaolan untuk membawanya ke desa Miao adalah karena racun di desa Miao merupakan sumber daya budidaya yang baik bagi David. Bab 709. Dia sangat takut Raja Miao tidak akan menggunakan racunnya. Akan lebih baik jika menggunakan semua racun di desa Miao miliknya. Dengan cara ini, dia bisa menghirup gas beracun ke dalam tubuhnya dan menggunakan teknik konsentrasi untuk mengubahnya menjadi roh.
Simpan kekuatan Anda dan tingkatkan kekuatan Anda. David, apakah kamu gila? Wu Meier juga memandang David dengan bingung. Hanya Long Wu yang memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Dia mengerti maksud David. Jadi dia berkata, David bisa pergi ke desa Miao. Hanya untuk menangani masalah ini. Agar tidak ada masalah di kemudian hari. Melihat Long Wu berkata demikian, yang lain tidak mengatakan apa-apa. Xiaolan memandang David dan berkata perlahan, desa Miao tidak mengibarkan yang kamu kira. Sebaiknya kamu mengizinkan. Jangan berpikir begitu. Jika saya tidak ikut dengan Anda tahu hukuman apa yang akan Anda hadapi saat kembali ke desa Miao. Jangan bilang padaku bahwa desa Miao adalah pria dan wanita yang baik. Saya tidak percaya, kata Daud dengan tegas. Xiaolan tidak menyangka bahwa David memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia mengambil risiko. Dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, sudah kubilang. Kali ini ayah angkatku memintaku untuk membawamu kembali hidup-hidup. Untuk berlatih, Raja Mayat dan latih Raja Mayat. Raja Mayat perlu membuang orang yang masih hidup ke dalam ruangan yang penuh racun. Dan kemudian keracunan oleh segala macam benda yang sangat beracun. Dia harus dikurung di dalamnya selama 7 hari. Jika dia masih bisa hidup setelah 7 hari, dia akan menjadi Raja Mayat. Saya belum pernah berlatih sekalipun. Begitu kata-kata Xiaolan keluar, semua orang terkejut. Saya tidak menyangka desa Miao ini akan menyempurnakan hal ini dan bereksperimen dengan orang yang masih hidup. Itu sangat kejam. David, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa pergi. Ketika Sonya mendengar itu sangat kejam, dia memegang erat lengan David, tidak berencana melepaskan David. Itu terlalu berbahaya. Setelah mendengar ini, David menjadi bersemangat. Dia pergi ke desa Miao karena racun di desa Miao. Sekarang dia ingin melatihnya menjadi Raja Mayat. David sangat bersemangat. Racunnya diserap oleh cahaya. Mungkin kekuatannya bisa ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. David menghibur Sonya. Lalu memandang Xiaolan dan berkata, ayo pergi sekarang. Aku tidak sabar. Xiaolan tercengang saat melihat ekspresi tidak sabar David. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia memberitahu David rahasia desa Miao, David akan takut dan tersentak. Dia tidak menyangka David akan begitu bersemangat. Saya harus memberitahu ayah angkat saya terlebih dahulu. Melihat David telah mengambil keputusan, Xiaolan hanya bisa keluar dari villa dan memberitahu Raja Miao. Setelah beberapa saat, Xiaolan masuk. Aku sudah memberitahu ayah angkatku. Dan sekarang kita bisa berangkat. David mengangguk dan mengikuti Xiaolan keluar villa. Sementara Sonya dan Gullinger memandang David dengan cemas. Xiaolan melihat kedua kekhawatiran itu. Dan melontarkan kalimat dingin, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaganya tetap aman. Setelah mengatakan ini, Xiaolan sendiri sedikit terkejut. Dia bahkan tidak menyadarinya. Sebelum dia menyadarinya, dia memiliki hubungan dengan David dan yang lainnya. Ini mungkin ada hubungannya dengan adiknya Wu Meier. David dan Xiaolan berguling ke bandara, lalu terbang ke barat daya, lalu pergi ke desa Miao. Dan Long Wu tidak berhenti di Horendel, dan membawa Sonya dan yang lainnya naik perahu dan pergi ke laut. Meskipun Sonya dan Gullinger tidak tahu kemana Long Wu akan membawa mereka, mereka tidak bertanya lagi dan terus mengikuti. Di pesawat, David duduk di sebelah Xiaolan, memegang lengan Xiaolan dengan satu tangan, dan seluruh orang hampir berada di dekat tubuh Xiaolan. Meskipun Xiaolan tanpa ekspresi, dia tidak mendorong David menjauh. Biarkan David bergesekan dengan dirinya sendiri. Ketika banyak orang di pesawat melihat pemandangan ini, mereka semua melirik David dengan pandangan menghina. Pria bertubuh besar terlihat seperti wanita. Anda harus tahu bahwa banyak pasangan yang semuanya perempuan berbaring di pelukan laki-laki. Bab 710. Setelah kamu turun dari pesawat, dengarkan aku di segala hal, dan tunjukkan ketertarikanmu padaku di matamu. Kaulah yang berhasil terpesona olehku, jadi kamu harus menunjukkan keserakahan seperti itu. Jika tidak, kemungkinan besar kamu akan dikeroyok. Xiaolan berbisik kepada David. David mengangguk sedikit, memeluk Xiaolan erat-erat dengan kedua tangannya, dan mencium baunya. Aroma wanita di tubuh Xiaolan
dengan jenis keserakahan yang dikatakan Xiaolan di matanya. Desa Miao. Di kamar tidur Raja Miao. Saat ini Raja Miao sedang melihat dirinya di cermin, dan kemudian perlahan mengambil foto. Foto itu sudah lama sekali, dan warnanya mulai menguning, dan ada seorang pria dan seorang wanita di dalam foto tersebut. Pria di antara mereka adalah ketika Raja Miao sendiri masih muda. Saat itu Raja Miao masih berambut hitam dan sangat tampan, sedangkan gadisnya cantik, mengenakan rok bunga-bunga. Namun gadis di atas tampil cantik, seperti Wu Meier dan Xiaolan. Mereka terlihat sangat mirip. Raja Miao menampilkan gadis di foto itu, dan perlahan-lahan membekukan wajah gadis itu dengan wajahnya. Tangannya, matanya penuh kelembutan lonceng angin. 20 tahun. 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dan sekarang putri Anda telah ketika Anda besar nanti. Dia terlihat hampir bertahan seperti Anda. Aku melihatnya seolah-olah aku melihatmu. 20 tahun yang lalu, kamu hidup diku. 20 tahun kemudian, Anda akan membayarnya dengan putri Anda. Anda tahu. Melihat bahwa saya telah mengatur kamar. Kali ini setelah dia kembali, saya akan menjadi suami dan istri aslinya. Saya percaya bahwa saat aku di tempat tidur bersama putrimu, itu pasti akan mengingatkanku pada perasaanmu. Miao Wang melekat pada dirinya sendiri sambil memegang foto itu. Matanya menjadi semakin panas, dan penampilan gadis di foto itu menjadi semakin kabur karena diperkenalkannya keras Miao Wang. Begitulah, tiba-tiba pintu kamar tidur Raja Miao terbuka, dan seorang anggota desa Miao tiba-tiba masuk, yang mengejutkan Raja Miao dan buru-buru melemparkan foto di tangannya ke atas meja. Anggota desa Miao juga terkejut ketika mereka melihat wajah Raja Miao yang tidak bagus, dan buru-buru berkata dengan wajah pucat Raja Miao, Nona Xiaolan sudah turun dari pesawat, dan akan tiba di desa Miao dalam beberapa saat. Selai. Para anggota desa Miao menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Raja Miao. Oh begitu, Raja Miao mengangguk, dan tiba-tiba mempertemukan tangannya, hanya untuk melihat seluruh anggota desa Miao gemetar, dan kemudian seekor serangga hitam terbang keluar dari mulutnya. Dan ketika cacing itu terbang keluar dari tubuhnya, mata anggota desa Miao langsung melebar, dan 7 lubangnya mati kehabisan darah. Ayo, seret mayatnya pergi. Raja Miao memerintahkan dengan keras bahkan tanpa melihat mayat di tanah. Segera, seseorang menyeret mayat itu pergi. Dan Raja Miao melihat keluar jendela dengan mata panas. Saya telah bertahan selama 20 tahun. Dan akhirnya saya bisa keluar. Setelah berbicara, Raja Miao perlahan mengeluarkan botol porselen kecil dari tubuhnya. Dan 3 kata Acacia-san tertulis di botol porselen kecil itu. Setelah membesarkan Xiaolan selama 20 tahun, Raja Miao mengetahui temperamen Xiaolan dengan baik. Meskipun Xiaolan secara alami menawan, dia belum pernah disentuh oleh seorang pria. Jadi jika dia ingin mendapatkan Xiaolan, dia harus menggunakan beberapa cara. Di bandara sebuah kota di barat daya, David dan Xiaolan berjalan keluar dari bandara seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Suhu di sini jelas beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan di Horendel. Jadi orang-orang di sini memakai pakaian yang lebih dingin. Banyak gadis yang hanya memakai celana pendek dan bretel di jalan. Xiaolan juga mengganti bajunya tadi, dengan jeans ultra pendek, kamisol putih, dan kacamata hitam besar di wajahnya, yang menarik perhatian banyak pria. Jika bukan karena David, yang memegang lengan Xiaolan, itu sudah lama sekali. Seorang pria datang untuk memutar, melihat Xiaolan, seorang wanita cantik dan berkulit putih, terpikat oleh David dari jarak yang begitu dekat. Banyak pria melirik David dengan pandangan bermusuhan, tetapi David tidak peduli. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.